pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tolong ya nanti DKS gitu ya. Ya, ini tidak apa-apa. Itu seperti pelayanan kalian di toko, dengan di toko kalian. Gitu ya. Oke. Sekian. Doa mulai. Mudah-mudahan semuanya siap gerak. Bikin doa. Doa selesai. Ya, selamat pagi. Nah, untuk mengawali, yang pertama selalu jaga kesehatan, selalu jaga protokol makan, selalu taati protokol kesehatan. Silahkan pulang. Terus saya mengharapkan kalian pulang. Adalah kita memberikan lagu bicara yang mengatakan nasionalisme kita Indonesia Raya Tumba Indonesia Dimas, Fauzi, Rifki, Ilmi, Ilham, Nurul Huda, Rema, Rifan, Sandy, Tatang, Joko. Ya. Oke, semua ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita ingat-ingat dulu materi yang kemarin saat daring kita ketemu saat daring, bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran perawatan segala pada sistem pendingin itu ada 4 hal yang harus dilakukan. Saja masih ingat ya? Memeriksa radiator, terus memeriksa untuk radiator, memeriksa kipas dan reservoir ya. Masih ingat. Nah, untuk hari ini nanti akan kita demonstrasikan bagaimana cara melaksanakannya untuk perawatan pada sistem pendingin. Nanti kita laksanakan di depan. Kalian juga akan mempresentasikannya bagaimana melakukannya. Kita menjadi demonstrasikan dulu baru-baru. Itu ya. Ada pertanyaan? Siap. Bagi ada, kita akan mulai. Kita nanti pindah ke dalam. Yang siap gerak tanpa penghormatan berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang sudah saya katakan bahwa kita hari ini untuk melaksanakan demonstrasi pemeriksaan dari servis berkala pada sistem ini. Nah, di sini sudah ada bahan dan alat yang akan kita gunakan. Nanti kita pakai ini adalah engine grinder. Kemudian di sini ada alatnya yang kita gunakan. Ini ada radiator tap tester dan juga radiator pressure tester. Kemudian di sini ada tension gauge. Nanti digunakan untuk memeriksa radiator apakah terjadi kebocoran pada saluran, dan juga nanti ketika di samping ini untuk memeriksa tutup radiator ini. Nah, kemudian kalau yang ini nanti untuk memeriksa tangki pas tension, jadi kasih tekanan ya, kasih tekanan nanti ketika harusnya ketika diberikan tekanan sampai sini. Nah, ini tekanan 10 kilo, kemudian defleksi tali kipasnya adalah standarnya 7 sampai 11 mm. Nah, ini di sini adalah 11 mm. Nah, itu alat yang akan digunakan. Nah, pemeriksaannya yang pertama tadi saya sampaikan dulu
memeriksa radiatornya. Pelanggannya kita buka dulu. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan tutup radiator. Nah, ini tutup radiator. Nah, ini di sini ada kartu tekan. Nah, ini kartu tekan. Jadi ketika ada tekanan di radiator, dia akan menekan seperti ini ke atas. Nanti akan mengurangi cara pendinginan di sini akan ditambah ke reservoir. Nah, jadi mengurangi tekanan. Ketika nanti mesinnya sudah dingin, dia tekanannya turun, dia akan mengembalikan lagi mengisi ke radiator. Namanya kalau tadi kartu tekan, ini namanya kartu vakum yang kecil ini. Ya, jadi ini akan membuka dan menambah dari reservoir masuk lagi ke radiator. Kalau tadi dari radiator dikurangi ke reservoir, kalau ketika mesin panas biar tidak terjadi buih, ya, biar tidak mendidih. Dan ketika mesinnya dingin, dia sudah tekanan turun, dari reservoir akan menambahkan ke radiator. Itu adalah kerja kartu vakum. Nah, cara memeriksanya, kemudian yang kita periksa selanjutnya adalah tadi yang tidak kalah penting adalah reservoir. Nah, di reservoir ini ya ada low, garis low dan full. Nah, pastikan bahwa cairan pendingin itu selalu pada garis full. Nah, kemudian pemeriksaan tali kipasnya. Nah, tali kipas di sini. Ya. Jadi tali kipas di sini harus diperiksa untuk mengetahui kerja dari tali kipas ini perlu diperiksa untuk mengetahui kerjanya untuk memutar dari water pump. Water pump katanya gimana? Kita bisa mengetahui bagaimana kondisi dari tali kipasnya, apakah terlalu kencang atau terlalu kencang. Tetapi kalau terlalu kencang, nanti juga seret mutarnya water pump, pompa airnya tidak baik, sehingga sirkulasinya kurang maksimal, bisa menyebabkan overheating. Kalau terlalu mudah juga sama, yang mutarnya juga tidak bisa mutar maksimal, sehingga sirkulasi cairan pendinginnya juga tidak baik. Nah, itu hal yang dilakukan pada sistem ini cukup simpel. Ya. Nanti kalian akan praktekkan mendemonstrasikannya jadi per kelompok masing-masing. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Gitu ya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Terima kasih. Setelah ini silahkan untuk kelompok 1 mempraktekkan. Silakan maju yang kelompok 1. Semua nah, mempraktekkan mencoba
Ya, baik. Tadi sudah kalian melakukan demonstrasi untuk pelaksanaan pemeriksaan berkala pada sistem pendingin. Nah, sekarang Pak Mirza minta untuk dipresentasikan. Jadi apa yang sudah dilakukan dipresentasikan bagaimana status berkala pada sistem pendingin. Ada yang siap kelompoknya? Siap. Nah, ya silakan. Ini masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pemeriksaan sistem pendingin. Hasil pemeriksaan sistem pendingin itu ada 4, yaitu pemeriksaan radiator dari kebocoran, pemeriksaan tutup radiator, dan pemeriksaan reservoir, terakhir pemeriksaan tali kipas. Presentasi kelompok kami, adakah yang ingin bertanya? Saya Silakan kelompok 3. Silakan. Nama? dulu Pak. Nama. Nama saya Jadian dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Misal terjadi kebocoran pada radiator, bagaimana cara mengatasinya? Kalau kebocoran pada data itu tergantung. Jika kebocoran itu masih bisa ditambal, kita bisa menambahnya. Namun jika tidak bisa ditambal, kita bisa mengganti radiatornya. Lalu jika kebocorannya pada saluran, jika salurannya retak, kita bisa menggantinya. Namun jika salurannya hanya kendor atau tidak kencang, kita bisa mengencangkannya. Seperti itu. Cukup? Ya. Itu toh? Oke. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah melakukan presentasi kelompok 1 dan 3, bagus sekali presentasinya, cukup mendetail dan sudah bisa melaksanakan. Kemudian kesimpulan pada belajar hari ini bisa memahami semua. Kemudian bahwa servis sistem pendingin itu sangat penting karena bisa untuk menjaga temperatur kerja mesin sehingga mesin tidak terjadi overheating. Jadi lebih aman mesinnya ketika digunakan untuk perpindahan. Nah, coba saya akan cek pemahaman kalian. Tadi pemeriksaan yang dilakukan apa saja? Yang pertama, Tutup radiator, Pak. pemeriksaan tutup radiator. Terus apa lagi? Fauzi? Yang kedua, pemeriksaan kebocoran radiator. Nah, kebocoran radiator. Yang ketiga, apa Bu? Pemeriksaan reservoir. Reservoir, ya full atau ya. Kemudian, ya silakan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan tali kipas. Nah, itu 4 hal yang dilakukan dalam pemeriksaan servis berkala pada sistem ini. Nah, demikianlah pembelajaran pada siang hari ini. Apa yang sudah kita pelajari semoga bisa bermanfaat buat kita. Kemudian nanti kita ketemu lagi 1 minggu ke depan. Silakan dipelajari materi selanjutnya, yaitu tentang sistem bahan bakar bensin konvensional karburator. Nanti materinya juga akan saya share di Google Classroom untuk materi secara daring sebelum nanti ketemu secara luring. Demikian dari saya. Untuk mengakhiri kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi minggu depan. Hati-hati di jalan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.